Daerah tersebut menjadi daerah untuk tata ruangnya adalah perumahan pemukiman. Bayangkan di tengah-tengah perumahan pemukiman kita, Pak, ada TPA sebesar 100 hektar. Nah inilah yang, tapi itu sudah terjadi dan sudah tidak ada pembicaraan untuk pembuatan TPA di Ciangir. Yang ada nantinya DKI malah akan membuat pusat, kalau nggak salah, balai latihan kerja dan pusat-pusat sosial nanti di sana. Kemudian mengenai, nah itulah tadi kenapa saya bilang yang kita mau buat TPA terpadu itu adalah di Jatiwaringin di Mau, Pak, yang sekarang sudah menjadi TPA. Itu yang akan nanti kita rapikan. Satu lagi mengenai aset pasar dan PDAM. Pak, bukan kami tidak mau menyerahkan, tidak. PD Pasar itu punya kontrak dengan pihak swasta. PD Pasar Kabupaten Tangerang. Yang sedang kita lakukan adalah sekarang mereview ulang kontrak tersebut agar diselesaikan oleh PD Pasar secepat-cepatnya, Pak. Begitu kontrak-kontrak itu selesai dengan PD Pasar Kabupaten Tangerang, itu semuanya akan kita serahkan kepada Kota Tangerang. Nggak ada yang dipegang-pegang itu. Nggak ada niatan kita mau megang-megang aset yang ada di Kota Tangerang, tidak. Begitu juga dengan PDAM. PDAM ini adalah unit usaha, Pak. Tadi Bapak bilang dengan BUMN, memang betul. Ada klausul-klausul sebagai unit usaha yang tidak bisa kita serta-merta juga menyerahkan langsung kepada Kota Tangerang. Contoh kasusnya adalah PDAM Kabupaten itu punya kantor pusat, Pak. Bukan di kabupaten, ini di Kota Tangerang, kantor pusatnya. Dan kita sudah bekerja sama dengan PDAM Kota Tangerang untuk menyalurkan air bersama-sama. Malah bahkan kami lebih jauh lagi nanti dengan Kota Tangerang. Bukan saja menyerahkan atau mengelola air bersama-sama, mungkin malah memproduksi air bersama-sama. Ketimbang kita ribut-ribut ini punya siapa, lebih baik nanti andai kata PDAM Kota Tangerang terbentuk, lebih baik kita sama-sama membuat unit usaha yang bisa provide atau menyediakan air bersih untuk masyarakat di wilayah Tangerang. Itu yang paling penting. Sumbernya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebagian besar sumbernya sama, Sungai Cisadane. Jadi kalau mau dilihat undang-undangnya, Pak, BUMD kami ini spesialis sekali. Karena kantor pusatnya tidak di kabupaten, tapi justru ada di Kota Tangerang sebagai unit usaha. Jawabannya sama dengan Ibu tadi, bagaimana dengan penyediaan air bersih? Iya. Penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Tangerang baru 15%. Saya mungkin di atas, di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kita butuh sekali produksi air bersih yang memang benar-benar bisa menjangkau masyarakat. Nah sekarang bagaimana kita bisa melakukan itu kalau sumber air bakunya sangat terbatas? Kita cuma punya Sungai Cisadane, kemudian di kabupaten ada Cidurian dan Cimanceri, tambahan sungainya, yang tidak bisa reguler kita ambil airnya. Jadi sungai-sungai itu kalau datang musim hujan, airnya berlimpah ruah. Tapi ketika datang musim kemarau, sangat surut sekali airnya. Bahkan tidak bisa memproduksi air untuk lingkungan sekitar. Nah bagaimana kita menyiasatinya ini? Yang pertama kalau di kabupaten kita akan buat beberapa waduk, Pak. Beberapa waduk, luasannya di atas 10 hektar. Malah bahkan ada nanti yang 25 hektar di Cisoka. Waduk-waduk itu sebagai tempat nantinya penampungan air. Waduk sama dengan yang beredar kembung bukan? Embung. Beda? Embung itu situ. Oh beda rawa. Ya? Ini waduk, beda, ya boleh dibilang embung juga lah. Tapi ini buatan. Oke. Nah kita buat ini agar menampung air-air sungai manakala musim hujan datang. Ya. Selain meminimalisir banjir, waduk-waduk ini juga nantinya akan menjadi tempat persediaan cadangan air baku. Jadi produksi air itu tidak lagi bersumber, tidak hanya bersumber kepada sungai. Nanti di embung-embung, di waduk, juga di situ dan danau yang baru kemarin kita tanda tangan perjanjian kerjasamanya. Itu pun kita minta hak pengelolaannya diberikan kepada kota dan kabupaten. Agar kita bisa mempergunakan itu memproduksi air bersih. Jadi sekali lagi saya ulangi Pak, kalau PD Pasar dalam waktu dekat akan kita serahkan. Dengan catatan kontrak-kontrak
yang ada dengan PD Pasar Kabupaten Tangerang itu udah selesai semua nih, tuntas kontraknya. Jadi ke depan itu tidak ada masalah hukum perdata gugat-menggugat antara pengelola baru, pengelola lama dengan PD Pasar Kabupaten dan Pemkot Tangsel. Itu yang kita hindari. Baik, Bang Jaki. Akhir tahun ini gue udah selesai, itu bisa diserahkan. Catat akhir tahun. Akhir tahun ini gimana, nggak ada masalah. Makasih. Kalaman, Bu Erin gimana nih? Bener nggak tuh Bu Erin yang dikatakan? Saya mau protes sama Pak Jaki, jangan akhir tahun Pak Jaki. Akhir masa jabatan saya 2016 dan masyarakat tiap hari protes persoalan pasar. Jadi saya ingin cerita bahwa apa yang sampaikan Pak Jaki betul, ada kekhawatiran dari kabupaten persoalan tanggung jawab ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi kalau kami pemerintah Kota Tangsel lebih melihat kepada fungsi dan makna di lapangan seperti apa. Sampah numpuk di mana-mana, PKL ada di mana-mana, tetapi pemerintah Kota Tangsel mau intervensi nggak bisa karena belum menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Tangsel. Sehingga setelah kami diskusi di intern kami dan kami pun juga sudah kirim surat ke Pak Jaki dan insya Allah pertemuan ini pun juga tadi saya udah bisik-bisik sama Pak Jaki. Wes, tepuk tangan. Hasil pertemuan BPK bahwa apa yang menjadi kekhawatiran dari Kabupaten Tangerang, kita sudah minta di Undang-Undang 51 yang memfasilitasi untuk serah terima aset itu adalah Provinsi Banten, gubernur dalam hal ini. Tetapi di satu sisi kita juga melihat kekhawatiran dari BPK sehingga kita sudah berkirim surat kepada BPK dan BPK sudah memberikan balasan jawaban kepada kami bahwa mereka siap untuk memfasilitasi persoalan-persoalan mengenai serah terima aset di antara Tangsel dengan Kabupaten Tangerang, terutama mengenai pasar ini. Jadi harapannya kekhawatiran Pak Bupati tadi persoalan dengan pihak ketiga, kita duduk bareng sama-sama bisa selesai. Karena kalau hanya misalnya mengandalkan kabupaten dengan misalnya pengelola yang dengan swasta yang sekarang, nggak akan selesai-selesai. Akhir tahun masyarakat, Pak Husen tahu persis karena orang Ciputat, jadi protesnya luar biasa. Bagaimana kemacetan di Ciputat ini. Jadi keberhasilan kami pemerintah di beberapa daerah tidak akan pernah dianggap berhasil oleh masyarakat Tangsel karena wajah Tangsel itu adalah Ciputat. Bagaimana Serpong juga terus terjadi hal seperti ini. Bu Erin minta kapan waktunya, Bu? Secepatnya. Secepatnya. As long as sepanjang secepat-cepatnya Pak Bupati. Yang penting nggak ada masalah itu Ya. aja. Kalau Makanya- cepat-cepat ada masalah juga problem juga buat kita semua nanti. Makanya difasilitasi oleh BPK. Jadi difasilitasi oleh BPK. Apalagi kami pemerintah Kota Tangsel sedang sorotan luar biasa persoalan hukum, sehingga kami pun juga tidak mau salah melangkah, sehingga kami buat kebijakan, kami berkirim surat dan alhamdulillah jawabannya sudah dari BPK bahwa kami sudah bertelepon langsung dengan kepala BPK-nya, siap Bu Wali, kapan Pak Bupati dan Bu Wali siap, kita akan membantu untuk memfasilitasi agar ada jangan salah secara aturan dan ketentuan tentunya. Dan Persis. mengenai PDAM pun juga sama, bahwa buat kami sebetulnya sangat terbuka, silahkan mau kerjasama pun juga sangat terbuka, tidak hanya dengan kabupaten, dengan yang lainnya. Jadi pada intinya bahwa PDAM yang ada sekarang ini ditentukan asetnya punya siapa, kerjasamanya seperti apa, silahkan ditindaklanjuti. Dan di satu sisi kami pun juga ingin menyampaikan bahwa Jumat kemarin sudah diumumkan untuk direksi dari BUMD dan salah satu yang akan menjadi target kita yang tadi disampaikan oleh Bu Diana, hasil laporan bahwa di Tangerang Selatan ini air bawah tanahnya sudah merah. Jadi kita tidak boleh lagi untuk menggali air bawah tanah. PR kami, kewajiban kami pemerintah, bagaimana untuk menyiapkan sarana air minum. Sudah banyak investor yang datang ke kami, sudah banyak yang ingin menawarkan program untuk pembangunan PDAM. Tetapi saya sama dengan Pak Jaki, kita tidak boleh melangkah, kita tidak boleh salah, apalagi ada aturan ketentuan tentunya. Pemerintah ada batasan bagaimana harus lelang, bagaimana harus sangat-sangat ribet kalau misalnya kerjasamanya pemerintah G2B atau B2G atau antara pemerintah dengan swasta ataupun dengan swasta dan pemerintah. Tetapi kami dengan berharap dengan adanya BUMD yang insya Allah ini sekaligus pengumuman Senin besok pun juga kita akan lantik direksi BUMD yang baru, ini bisa mempercepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di dalam untuk penataan ataupun penyediaan air minum. Jadi harapan kami dari yang sekarang ada hampir berapa Pak Sekda Pak Wakil, 70%, 80% belum terlayani secara air minum, bahkan banyak sekali yang ada hanya titik-titik tertentu, bahkan masih air bawah tanah, masih dari PDAM yang Pak Zaki Pak Bupati punya, ada hanya ke wilayah BSD kalau nggak salah ya Pak ya, dan dijual ke Jakarta. Jadi masih banyak dari 7 kecamatan ini mungkin hampir bisa dibilang belum punya kita PDAM. Jadi kita dorong dengan banyaknya investor yang datang, tetapi kita buka ruangnya, ada private di sini BUMD untuk bisa bergerak untuk melakukan bagaimana kerjasama untuk memberikan pelayanan di air minum ini. Terima kasih.